dari bangunan tadi dibikin pintu pagar dan pintu utama itu harus serasi. Karena selalu dibentuk sebagai kedudukan di utara menghadap selatan, maka pintu utama itu selalu pada tenggara juga kan. Kenapa pada tenggara juga kan? Karena di sanalah sumbernya kekayaan. Kalau itu dibuka, maka nafas naga akan masuk ke dalamnya. Maka tujuan daripada feng shui adalah bagaimana menciptakan kekayaan masuk ke dalam rumah, tetapi nama baik yang terangkat. Bukan puja kekayaan dengan menggadaikan nama baik. Dia tuh paling suka daging kambing gitu ya. Maharaja lagi. Video untuk bulan ke-6 juga sudah dipublish tuh ya. Ya, jadi buat sahabat Sonora jangan ketinggalan untuk menyimak. Selamat malam Juragan Daniel. Apa kabar? Selalu always. Gimana YouTube rame Mata? Begitulah, ini ada satu juragan hoki yang sangat kaya. Saya mau kunjungi. Namanya Andreas von Ritz. Oh, susah namanya. Andreas von Ritz. Iya, kaya loh. Oh iya bener. Oh iya bener. Von Ritz ya kan? Ya pada video lembahku, Ya. istanaku, keberuntunganku. Oke. Kenapa saya mau mengangkat pertanyaannya? Karena bagus sekali juga Daniel. Tentang apa ini pertanyaannya? Tolong diseksamai ya. Ya. Salam hoki Pak Kang. Mau tanya, di beberapa video Pak Kang sering bilang bahwa inner court, jadi inner court pelataran bagian dalam tuh ya, di tengah rumah tidak bagus karena udara atau qi yang masuk langsung keluar di bagian tengah rumah, tidak di belakang rumah. Analoginya masuk lewat mulut, keluar lewat anus. Sedangkan saya lihat tipikal arsitek di China, baik rumah maupun istana kerajaan menganut prinsip Seheyuan, di mana ruang tengah diapit 4 bangunan di keempat sisinya. Oke. Mohon penjelasannya Pak Kang, terima kasih. Iya, ya. Ini rupanya yang dipantau oleh Juragan Hoki Andreas adalah rumah bangsawan zaman baheula ya. Rumahnya Yoko, Bibi Lu, Kuning gitu-gitu Pak. Ya. Nah, bahkan kalau kita berbicara rumah penduduk zaman belakangan ya, itu ngaco feng shui-nya. Baru belakangan ini lagi lah feng shui kembali, karena dahulu pernah dianggap berbau kapitalis. Dilarang. Ya memang feng shui selalu diidentikan sebagai pengetahuan, metode untuk bagaimana seseorang itu menjadi kaya raya. Ya. Nah, untuk itu saya mau mulai jawab nih ya, tetapi untuk menjawabnya saya mau membagi dalam beberapa bab lah katakanlah. Dari bentuk dan level bangunan, pembagadan pemetaan bangunan utama, dan konsep Seheyuan bersandar pada metodologis Patwa. Ya, kepada Juragan Andreas, saya sebetulnya berharap Anda itu menyimak dahulu makna yang terkandung pada Seheyuan atau 4 bangunan tadi. Dan tolong juga diseksamai pula susunannya keempat bangunan tersebut. Maka
kalau itu disersamai benar, juga Gan Andreas tentu paham. Ya. Kenapa paham? Karena yang selalu kita sampaikan juga Gan Daniel, bahwa yang tidak boleh adalah kalau ada inner court, lubang taman di tengah sebuah bangunan rumah. Oh, I see. Sedangkan ini Ya. pelataran dalam yang disebut sebagai inner court oleh Andreas sebetulnya kan terdiri dari terbentuk karena 4 posisi bangunan. Ya, 4 bangunan bukan satu, Iya, tengahnya iya, bolong. dan Ya. ya, jadi dia tidak berada di dalam bangunan satu masing-masing gitu toh. Dia setelah 4 ini terbentuk, barulah ada tengahnya. Ya. Nah, 4 ini terbentuk juga kita harus lihat apakah dia 4 ini adalah satu kesatuan utuh atau tidak. Oke. Ternyata keempatnya itu dihubungkan oleh koridor. Koridor panjang yang terbuka lapang. Sehingga udara bebas tuh, ya, bersirkulasi, cahaya juga oke, sehingga nggak mungkin ada udara panas yang terperangkap di dalamnya ataupun kelembaban tuh nggak ada. Walaupun ada atapnya biasanya Pak Kang ya? Ada atapnya, Ya, tapi kan dia terbuka lapang, Betul. ya. Nah, ada yang terbuka pada satu sisi, ada yang dua-dua sisi dia terbuka, ya. Nah, jadi 4 bangunan itu sebetulnya berdiri sendiri-sendiri dihubungkan hanya oleh koridor, ya. Nah, kalau kita lanjut lagi kita bahas, kita perhatikan bangunannya, maka bangunan itu kita lihat tuh ke belakang makin meninggi. Kalaupun ada tingkat, yang di tingkat tuh bagian belakang. Oke. Ya, jadi ini kan untuk memenuhi ajas bersandar pada gunung melihat lautan, ya. Nah, kalau kita melihat pembaganannya, pemetaan bangunannya, coba deh kita lihat hampir rata-rata nih bahwa sejak zaman dulu, kenapa sih China mengatakan dirinya Chungguo, negara tengah? Karena dia berpikir dia ada di pusat sebuah dataran gitu. Oke. Ya, nah dia bersandar pada kura-kura hitam pada utara, ya. Maka utara itu adalah sumber air dan memandang ke Punik, ke depan itu ada Merak Merah itu, ya, itu selatan, ya. Maka di ujung sekali dari pulaunya, Pulau Hainan itu dianggapnya sebagai ujung dunia, Tianya Haijiao, ya. Jadi ujung dunia kakinya langit tuh di sana nggak ada lagi gitu. Karena nyebrang dari situ udah bukannya Cungkuo lagi gitu kan. Nah, karena konsep ini, maka dari bangunan tadi dibikin pintu pagar dan pintu utama itu harus serasi. Karena selalu dibentuk sebagai kedudukan di utara menghadap selatan, maka pintu utama itu selalu pada tenggara juga kan. Kenapa pada tenggara juga kan? Karena di sanalah sumbernya kekayaan. Kalau itu dibuka, maka nafas naga akan masuk ke dalamnya. Nah, kemudian pintu utamanya ada di tengah, di selatan. Ya. Pagarnya di tenggara, pintu utamanya di selatan. Betul. Walaupun dia namanya pagar orang kaya zaman dulu nggak seperti kita sekarang. Itu rapet, tembok tinggi, dinding, ya. Nah, kemudian masuk ke selatan juga kan. Selatan dia tuh meliuk ke selatan supaya menjadi sebuah napas naga, masuklah dia memperoleh nama baik. Maka tujuan daripada feng shui adalah bagaimana menciptakan kekayaan masuk ke dalam rumah, tetapi nama baik yang terangkat, bukan punya kekayaan dengan menggadaikan nama baik. Ya, jadi di sini paham ya konsep kebijakannya, kaya tapi punya nama yang baik. Kemudian kita lihat lagi di mana sih posisi, kita cerita yang utama nih ya juga kan. Kalau kita cerita seluruhnya kita bahas nih pertanyaannya, kita mau melebar pertanyaannya Andreas ini bisa 2 hari 2 malam nggak selesai. Jangan dong. Harus saya potong di sini Pak Kang. Saya tidak sebentar ya, kita lanjutkan ya. Oke. Baik.
Dengan sahabat Sonora, saya mengundang Anda untuk bergabung. Silakan di 0812 112 9200. Sekali lagi silakan sertakan data lengkap Anda. Nama, tanggal lahir, jam lahir, dan pertanyaan Anda. Kirimkan ke 0812 112 9200. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan sahabat Sonora, tadi kita terputus dia membicarakan rumah yang tengahnya kok bolong ya. Ternyata tadi itu adalah 4 bangunan, yang satu dan lainnya dihubungkan dengan koridor, kemudian arah pagarnya tenggara, pintu utamanya selatan. Kita sampai situ tadi Pak. Betul sekali juga kan, hebat banget ya. Nah setelah itu kita perhatikan kalau kita ke kiri ke kanan itu koridor juga kan. Nah kita maju itu adalah yang disebut oleh Andreas tadi adalah sebagai tanah terbuka, inner court tadi ya. Itulah dia sebagai inti hawa ya. Jadi kalau kita berbicara inti hawa di dalam rumah sekarang, itulah yang kita anggap tengah tadi kalau satu bangunan. Ini kan 4 bangunan. Betul. Ya. Tapi walaupun dia 4 bangunan, kalau kita perhatikan daripada kondisinya, maka dari selatan ke utara, utara itu adalah tempat bangunan utama juga kan. Di sanalah orang tua berada, gitu ya. Nah, dari titik itu kita melihat ada 8 arah mata angin juga kan. Nah, disinilah konsep seharian harusnya kita periksa lebih lanjut berdasarkan metodologis Patqua. Nah, kalau kita berbicara Patqua, maka ada 8 arah dong juga kan. Ya, dari 8 arah ini dia menyerap energi dan memancarkan energi juga kan. Konsep inilah kemudian yang dipakai untuk mengatur rumah tinggal, ya, mengatur bangunan tinggi dan menata kota. Ya, semakin dia makin sempit, ini pengaturannya semakin rumit juga kan. Kita mengatur luas ya, semacam rumah-rumah orang kaya zaman dahulu, bangsawan zaman dahulu, itu lebih gampang juga kan. Bahkan kita bisa menerapkan Yin Yang 5 unsur pewarnaan di dalamnya. Tetapi untuk zaman sekarang rumah makin mengecil. Ya, nah kita harus menerapkan bagaimana dia menjadi satu titik gitu ya. Nah, satu titik ini tetap kita mesti di dalamnya mengaplikasikan misalnya 8 arah mata angin. 8 arah mata angin tergantung dari 8 elemen yang terkandung di dalamnya. Ada elemen kekeluargaan, kekayaan, spiritualis dan lain sebagainya. Dan juga ada posisi kedudukan. Ya, dari 8 kedudukan, di mana kakinya rumah, di mana tangannya rumah, kepalanya rumah. Inilah yang akhirnya menentukan juga di mana posisi anak paling tua berada, harusnya kamarnya, bangunannya. Kalau misalnya zaman dulu kan ada selir gitu ya. Di mana posisi selir berada ya. Sudah ditentukan semuanya ya. Nah, itu harus dihitung semuanya juga kan ya. Nah, kalau kita berbicara secara ringkas, sekarang kita bisa, kalau Juragan Andreas mempedulikan, dulu kita bahas apa Juragan? Ufu Linman, ingat nggak Ufu Linman? Ya. Ya, nah itu dibahas lagi deh.
ya supaya Andreas lebih paham ya. Nah, tetapi kita kembali lah ke pertanyaan Andreas von Ries dulu ya, bahwa satu ya kesimpulannya bahwa itu bukannya terdiri dari satu ruangan terbuka tadi, bukan di dalam satu bangunan, tapi terjadi karena himpitan 4 bangunan yang sebetulnya terlepas satu sama lain, dihubungkan oleh koridor. Ya. Nah, memang penataannya semakin menyempit, semakin rumit gitu ya. Karena kita harus mempertimbangkan misalnya aspek senioritas di dalam keluarga dan juga aspek gender. Makanya setiap penanya kan saya selalu tanya, ini laki perempuan nih. Oke. Jadi tegas di sini bahwa lebih sulit menata yang sempit daripada yang besar. Dari sini juga kita belajar juga kan bahwa walaupun kekayaan memang menjadi patokan ya daripada orang zaman dulu nih, tapi tolok ukurnya semuanya tuh juga kan. Apakah itu kesehatan ya, apakah itu kekeluargaan, spiritualis dan semuanya nih ya. Jadi kalau kita berbicara sehayuan, maka kita berbicara banyak aspek. Paling enggak ada nama baik, ada jabatan, ada kekayaan. Misalnya begini, kalau kita berbicara nama baik, sebagai pebisnis dalam artian seluasnya ya, apapun bidangnya, apakah dia birokrat, teknokrat, dan lain sebagainya ya, kita anggap aja sebagai pebisnis begitu ya, harus selalu menjauhkan diri dari kebencian dan dendam. Jadi kalau ada benci dendam ini hambatan bagi terbentuknya nama baik dong. Padahal kita diajarkan daripada para leluhur bahwa orang Tionghoa ini harus mengutamakan nama baik terlebih dahulu, kekayaan belakangan nih. Ya, nah kemudian kalau kita berbicara jabatan, kita juga nggak boleh membandingkan, lu bisanya apa, gue bisanya apa. Tetapi kita harus fokus bagaimana kita harus berjuang agar kemampuan kita betul-betul menjadi handal dan kita bisa menjadi seorang yang profesional begitu. Dan yang kalau kita berbicara kekayaan, kita nggak perlu merasa khawatir ya, kita menghadapi berbagai macam kendala. Karena kalau seorang yang pebisnis merasa khawatir juga kan, dia pasti akan bersifat arogan dan menghalalkan segala cara, iya nggak? Karena khawatir kan. Nah, kalau kita kaitkan begini deh, kalau kita bicara nama baik, jabatan, kekayaan, nggak pernah ada di sejarah negara Cungko menjajah negara lain, karena mereka nggak pernah merasa khawatir. Karena yang bagi mereka boleh kaya, boleh punya kemajuan, kepandaian setinggi langit, yang penting nama baik dijaga juga kan. Kenapa? Karena orang dari zaman dulu itu selalu mengajarkan, kalau macan tuh mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan kita manusia meninggalkan nama baik. Dan itu ditanamkan betul. Jadi jangan pernah berharap orang Cungko menjajah gitu. Bahkan dalam berdagang pun aja sama-sama untung selalu dikedepankan, win-win solution. Nah, ini konsepnya. Dan mungkin satu ketika kalau kita punya waktu luang, mungkin kita bahas satu persatu ya, apa itu yang berkaitan dengan konsep yang ditanyakan oleh Andreas ya, von Ries-nya lu jangan lupa ya. Dan sehayuan ini lingkupannya luas ya. Nah, kalau bisa mempelajari hal ini, maka dia bisa menjadi seorang ahli feng shui juga kan. Kenapa saya katakan demikian? Saya minta maaf ya, bukan mau bicara, bukan mau memojokkan siapapun dalam konteks ini. Sekarang banyak orang yang praktek feng shui tahunya cuma pintu nggak boleh ketemu menghadap pintu gitu. Hitungan tangga jumlahnya sekian gitu. Bahkan yang paling ironis sekarang, menghitung pola kedudukan atau hadap rumah itu dihitung berdasarkan penanggalan kalender Gregorian, tentu saja berbeda jauh dari kalender Imlek. Nah, oleh sebab itu maka setiap Anda bertanya juga kan Daniel,
saya selalu kasih tahu kan kadang-kadang Imleknya tanggal sekian loh, gitu ya. Karena tanpa ada tanggal Imlek kita nggak bisa menghitung juga kan. Paham toh? Iya. Sekarang bagaimana? Mau lanjut saya atau mau pindah ke Anda? Boleh ke saya Pak Kang ya? Boleh dong. Kenapa? Saya sebelumnya saya rangkum dulu, berarti kalau untuk rumah saat ini tengahnya bolong itu sebaiknya dihindari gitu ya Pak Kang ya? Betul, luar biasa. Anda rangkumannya bukan main nih. Ayo, saya mau dengar juga nih. Baik. Kan berarti kalau rumah dulu kan karena itu beda 4 bangunan. Kalau kita aplikasikan di sekarang, intinya adalah kalau sebuah bangunan tengahnya jangan bolong, gitu kan Pak Kang ya? Betul, betul. Apalagi setelah bolong, karena dia kan tempatnya inti hawa, pusat ya. Kemudian dibikin kolam renang di dalamnya. Oh. Kemudian supaya kolamnya jangan kotor, di atas ditutup rapet. Itu nggak boleh juga. Wah, itu akhirnya dia bisa punya kolam renang, dia kan maju dong, dia kaya dong. Nah, setelah itu masalah bertumpuk, akhirnya dia kembali ke sedia kala. Kalau di belakang aman Pak Kang? Kolam tidak boleh tertutup rapat, harus ada udara yang mengalir gitu. Walaupun dia tidak di tengah, tidak pada sentral, apalagi pada sentral. Kenapa? Karena sentral itu unsur tanah juga kan. Nah, unsur tanah ada air, memang tanah menguasai air, tapi kan menjadi beban dong bagi si tanah. Ya, kalau misalnya Anda juga kan, tadi Anda sebagai tanah lah kita analogikan. Anda kan santai jalan seenaknya. Kemudian saya titipin, tolong jaga anak-anak nih ya. Walaupun anak itu kan berada dalam pengawasan Anda kan. Karena tanah melindungi, menjaga si anak kan, menjaga air kan. Nah, Anda dengan anak apa Anda bisa bebas lagi kan enggak? Oh, analogi gitu ya. Ya gampang kan analoginya dah. Ya jangan, jadi feng shui itu bukan sesuatu yang sulit dipelajari gitu. Jangan akhirnya feng shui itu dibawa ke sini ke sana karena nggak ngerti kemudian menganggap sesuatu yang mistik. Baiklah, menarik loh, sengaja perbincangan tentang rumah bolong tadi. Buat Anda yang terlewat silahkan saksikan juga di YouTube ya, Kang Hongkiat dan juga Sonora FM 92 dan banyak informasi-informasi lainnya di situ. Pertanyaan Anda akan kita bacakan selanjutnya Pak Kang. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, hong shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan sahabat Sonora dengan pertanyaan-pertanyaan Anda malam hari ini. Saya bacakan Pak Kang. Oke. Saya mulai dengan Stefanus. Stefanus. Ya, Sierra Tango Echo, Fanta Alpha, Nancy Ultra Sierra. Tanggal lahirnya tanggal 3 Tanggal 3 bulan Oktober berapa 10 ya Pak? bulan 10 tahun 89. tahun 89 Jamnya 11.45 siang. 11.45 siang. Pertanyaannya komplit. Rumah, kesehatan, usaha. Rumah, kesehatan, usaha. Rumah yang bagusnya posisi ke timur ya. Oh, Kemudian kesehatan, yes. ya jaga liver ya, jangan terlalu lelah ya, karena kecenderungannya, kemungkinannya pada waktu bayi itu memang sudah kena kuning ya.
harus betul-betul dijaga ya, juga jaga mata dan pinggang ya, dan juga pendengaran ya. Kemudian dalam hal berbisnis, walaupun sebetulnya Stefanus ini orangnya baik, tapi kadang-kadang suka kelihatan arogannya gitu ya. Jadi arogannya lah yang harus dihindari, benar ya, jangan sampai mencuat ke permukaan. Kemudian bidang bisnisnya Ya. yang berunsur kayu dominan yang paling bagus, kemudian api dominan atau campuran daripada keduanya itu. Kayu dominan dan api dominan. Betul sekali. Ya, begitu Stefanus, semoga menjawab. Lalu saya teruskan ke Roni, Pak. Rodi. Ya, Romeo Oscar Nancy Yankee. Oke. Ini tanggal 7 Tanggal 7 bulan 3 bulan 3 tahun 76. tahun 76. Tanggal 7/3 tahun 76. Ya, 7376, jamnya 14.25. 14.25. Rumah menghadap timur, Pak. Oke. Oke. Ini agak panjang nih yang pertanyaan pertama. Toilet saya di lantai 2. Pintunya menghadap kamar depan kamar anak saya. Dan ada wastafel yang cerminnya menghadap pintu. Itu apakah baik dan apakah cukup kalau lampu di kamar mandi dinyalakan saja? Yang penting usahakan monoblok itu. Apa, Pak? Monoblok Monoblok tuh? itu badan kloset ya. Oh, oke, klosetnya. Itu jangan tegak lurus dengan jalanan, Oh, tetapi berkesejajaran. Itu yang pertama. Jadi kalau dibilang itu menghadap ke kamar anak saya juga nggak tahu kabar anaknya di mana. Iya toh? Kecuali ada gambarnya, ada petanya, mungkin ya. Tapi kalau dibilang gitu aja ya saya juga nggak tahu. Tapi ya sendiri bisa menilai dengan informasi tadi ya. Kemudian cermin menghadap ke pintu dia bilang. ya, ada wastafel yang ada cerminnya. Betul, sebetulnya nggak ada masalah gitu ya. Kecuali memang penakut. Kalau anak sering kaget, sering takut, sering melihat sesuatu, kemungkinan itu adalah gangguan daripada uap air dari WC. Jadi tolong cerminnya ditutupin aja pakai sesuatu. Misalnya kalau mau dipakai baru dibuka gitu. Ntar ditutupin lagi, bikin aja gorden cermin gitu. Atau dipindah cerminnya makanya? Atau dipindahkan cerminnya. Wastafelnya nggak usah pakai cermin. Oke, semoga cukup menjawab pertanyaan pertama. Yang kedua adalah mau buat kolam ikan di lantai 1 belakang rumah, Pak. Ya, kalau hal yang semacam ini tentunya sebaiknya mempedulikan kita kita upload ya, bagian-bagian mana yang boleh dan tidak. Itu ada beberapa video mengenai kolam ikan, tolong diseksamanya. Ya. Oke, kalau begitu yang terakhir tentang kesehatan saja. Kesehatan, sebetulnya Roni ini bisa menjadi teman jalan kita loh. Oh gitu, Pak. Iya dong. Ini itu apa namanya? Lidahnya tajam nih pasti. Suka makan enak. Bukan soal begitu. Apa, Pak? Kalau dia makan daging, dia tuh paling suka daging kambing gitu ya. Marah sebenarnya. Mahakasa lagi. Mahakasa sekarang udah keren loh. Nggak seperti dulu. Oh iya, kita lama nggak ke sana, Pak. Dulu kita sering ke sana agak ya kumuh ya. Tapi kita tetap pergi karena masakannya kan enak ya. Orang bilang maknyus gitu kan. Nah, jadi buat sahabat Sonora yang hobinya sama bisa mampir ke sana. Tetapi yang saya mau sampaikan kepada Roni, tolong dikurangi gitu ya. Karena dia juga demen yang bakar-bakaran, terus yang goreng-gorengan. Padahal dia gampang sekali kena radang tenggorok gitu ya. Dan tulangnya juga nggak bagus, parunya juga kurang bagus. Jadi kalau keluar rumah tolong pakai baju yang tebal dan tolong minum yang banyak. Oke,
Alpha Nancy. Oke. Tanggal 8 Tanggal 8 bulan 6 bulan 6 tahun 70. tahun 70. Yes. Jamnya di 8.25 pagi. 8.25 pagi, oke. Oh. Kemudian istrinya Lily, London India Echo 2 kali. Oke. Lily, ya, ini tanggal 11. Oke, tanggal berapa? Tanggal 11 Ya. bulan 9 Oke. tahun 72. Oke. Jamnya 7.20 pagi. 7.20 pagi. Nah, ini sejak tahun 2001 tinggal di rumah menghadap timur. Mohon petunjuk untuk kesehatan dan keselarasan hidup. Saya khawatir ya, kalau dari dulu dia tinggal di sini, saya khawatir ada gangguan pada anak laki-laki atau mungkin malah susah untuk memperoleh keturunan laki-laki gitu. Ya, jadi tolong dijaga betul gitu. Juga yang dikhawatirkan bisa terjadi gangguan pada fungsi libidonya, juga pada peranakan gitu. Pada pemahaman pencernaan. Peranakan. Oh, peranakan. Iya. Jadi Agus sering periksa ke dokter kandungan, ya juga hati-hati untuk Evannya gitu ya, sebab bisa ganggu juga ke keperkasaannya gitu ya. Sebaiknya menghadap kemana sih, Pak? Sebaiknya dia menghadap ke barat atau ke selatan. Barat atau selatan? Iya ya. Nah itu yang posisi rumah. Kemudian apa lagi ditanya? Dari kesehatan dan keselarasan hidup dari secara umum kesehatan sudah disampaikan. Kalau keselarasan hidup ya dia berdua itu jodohnya ya cukup baik. Cuma satu hal, dia kalau ngobrol nih seringkali nggak nyambung gitu. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri gitu ya. Nah kemudian juga dua-duanya gampang baper ya, terutama juga Lily gitu ya, jangan dikit-dikit tersinggung. Dan untuk Evan jangan gampang naik darah ya. Itu aja kok yang patut diwaspadai. Kalau itu bisa dilakukan, maka hokinya terbuka gitu ya. Nah, Evan harus baik-baik sama Lily. Bukan apa? Karena kalau Evan sering kali ajak ribut, rezeki menjauh. Karena rezeki Lily jauh lebih bagus daripada Evan. Sorry aja ya. Ini saya sampaikan supaya Evan juga menyadari hal itu dan bersama-sama dengan istri untuk membangun keberuntungannya. Walaupun misalnya istri nggak ikut bisnis lah ya, tapi dengan keseia-sekataan maka kedua-duanya akan bersatu dalam hokinya, sehingga hokinya yang tadinya agak lambat menjadi lebih lancar begitu. Oke. Baik, semoga Pak Evan Bu Lili menjawab pertanyaannya. Kita jeda sebentar, Pak Kang. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Baiklah, kita lanjutkan di sesi yang terakhir. Ini ada Suwandi, Bang. Suwandi. Ya, Sierra Ultra, Washington Alpha, Nancy Delta India. Oke. Tanggal 3 Ya. bulan 1 Ya. tahun 88. 3188. 3188, jamnya 9.15 pagi.
9.15 pagi. Kemudian istrinya atas nama Dewi. Dewi. Ya, Delta Echo Washington, India. Ya. Tanggal 9 9 bulan 9 bulan 9 tahun 88. tahun 88. Jamnya 2.45 dini hari. 2 Iya, jam 2. 2.45 Pak. Oh, 2.45. Ya, 2.45 dini hari. Oke, kedengarannya belum? Sekarang tinggal di rumah menghadap timur Pak kan? Ya. Apakah cocok? Kemudian rencana akan pindah rumah tahun ini, kapan ya yang baik? Lalu usaha atau bisnis untuk Pak Suwadi dan Ibu Dewi, laundry atau frozen food gitu. Satu-satu deh, rumah dulu Pak kan? Rumah tentu Maaf, salah. Ke timur laut Pak kan? kalau ke timur laut, aduh, saya khawatir banyak masalah. Ya, terutama pada kesehatan gitu ya. Gimana Pak? Maaf? Terutama pada kesehatan terutama pada gangguannya. kesehatan, Iya, oke. ya. Jadi sebaiknya memang segera pindah. Nah, tahun ini pindah tentu saja bagus gitu ya. Apalagi pada bulan ke-6 besok ya. Nah, video untuk bulan ke-6 juga sudah dipublish tuh ya. Wah, Ya, jadi buat sahabat Sonora jangan ketinggalan untuk menyimak. Namun untuk pertanyaan tadi tanggalnya berapa, tentu sebaiknya lihat di buku dan kalender. betul sekali juragan. Kalau untuk arah yang cocok mana Pak? Ada yang cocok ke barat atau ke utara? Barat atau utara? Jadi kalau mau pindah, pastikan ke barat atau utara. Betul. Tahun ini cocok, bulan depan cocok. Detailnya silakan simak video dan di buku ya. Betul sekali. Oke, lalu usaha dan bisnis yang cocok Pak kan? Laundry atau frozen food? Untuk juragan Suwandi yang kayu ya atau di bidang logam ya. Nah, kalau frozen food tentu nggak cocok buat Itu air berarti ya? itu tanah ya. Jadi untuk Dewi bisa gitu. Kalau Dewi yang mengelola bisa, tapi kalau Suwandi yang mengelola dikhawatirkan banyak kebobolan gitu. Kalau yang Bu Dewinya cocoknya di bidang tanah tadi ya? Tanah air. Oh, laundry cocok, frozen food cocok dong Pak? Betul. Oh, oke. Jadi nggak bisa kerja sama. sebetulnya mereka cara berpikirnya sama ya. Kemudian juga kecocokan dia punya jodoh juga termasuk yang kuat. Sehingga kalau keduanya bisa saling memahami dalam bertugas bisnis, maka kemajuannya luar biasa. Nah, apa yang dimaksud saling memahami? Ya. Si suami walaupun sebagai suami jangan mendikte istri, biarlah keputusan-keputusan bisnis yang dia istri cocok, biarlah istri yang mengambil gitu. Ya. Ya, jadi ketetapannya ada di tangan Juragin Dewi ya. Dewi, bisnisnya masing-masing. Betul. Jadi hoki keduanya akan melekat erat nantinya. Ya. Dimulai dengan tadi mumpung pindah, sekalian cari yang selaras. Betul sekali. Ya. Kemudian ada ini bertanya untuk kelahiran anak Pak kan? Untuk kelahiran anak ya juga lihat di kalender saja. Oke, silakan lihat di kalender saja untuk Ibu Herawati dan juga Pak Elias ya. Ya kalau kita menghitung itu bisa kadang 1 jam cukup, kadang bisa 2 jam. Oh, aduh jangan dong nanti angkanya. Ya kalau itu yang kita harus menghitung yang khusus. Ya. Tapi untuk yang umum ya silakan lihat di kalender, toh udah ada kalendernya ya kan. Yap. Ini dia ada, namanya susah. Nelfilia. Perempuan dong ya. Perempuan. Nancy Echo London, Victory India, London India Alpha. Nelfilia. Tanggal 20. Tanggal 20. Bulan 5. Tahun 86. Tahun 86. Jamnya 11.45. 11.45, oke. Ya. Per
Pertanyaannya, karir Pak Kang, di bidang apa yang bagus? Apakah jasa konsultan hukum atau pengacara? Kemudian arah rumah sebaiknya kemana? Kalau kemarin tuh sekolahnya di bidang hukum, tentu salah ya, keliru. Oke. Nggak cocok. Mau dilanjutkan ke notariat juga nggak cocok. Cocok ya di bidang kayu dominan atau logam dominan. Ya, banyak pilih aja, silakan. Kemudian apa lagi? Rumah Pak Kang. Rumah ini kan perempuan. Ya, kalau tinggal sendiri atau sebagai kepala keluarga ya bisa menghadap ke utara atau ke barat. Tetapi kalau sudah menikah tentu harus dihitung kembali siapa suaminya gitu ya, tanggal berapa lahirnya. Tapi satu hal, walaupun Elvilia ini saya bisa acungi jempol dia punya kegesitan, tapi ambisinya, target tujuannya nggak jelas. Jadi tolong sering pakai baju warna putih dan hindari pemakaian baju warna merah dan kurangi juga sikap temperamentalnya. Oke. Baik. Nelvilia ya. Cukup satu lagi. Ada Edsel Pak Kang. Laki ya? Lagi. Eko Delta Sierra Eko London. Edsel. Oke. Tanggal 23. Tanggal 23. Bulan 9. Tahun 99. Tahun 99. Jamnya 12:10. 12 siang hari. lebih 10. Oke. Ini bidang usaha Pak Kang. Apakah cocok jika bekerja dan membuka usaha di bidang penerjemahan dan penerbitan? Lalu apakah bisa tahun depan untuk mulai bekerja atau membuka usaha? Tahun ini dong ya. Tahun ini? Iya. Tahun depan sebaiknya jangan, kecuali 1 tahun berikutnya lagi. Sebaiknya tahun ini untuk mulai bekerja dan membuka usaha ya. Ya, tapi nanti periksa tanggalnya tanggal berapa ya. Kalau tahun ini nggak sempat, ya tunggu tahun berikutnya lagi. Jangan di tahun besok ya. Nah, bidang apa? Yang penting jangan di bidang api logam. Nah, kalau jangan di bidang api logam, luar biasa banyak ya kan. Iya. Seabrek-abrek kan. Iya. Nah, silakan pilih deh, banyak sekali. Ya. Cocok ya penerjemahan penerbitannya. Cocok. Dan kalau Edsel ini sampai gagal dalam bisnisnya, itu keliru sekali. Karena boleh dibilang dia dalam tatanan elemen, itu yang penting cuma masalah istirahat yang seringkali tidurnya kurang berkualitas gitu. Ya, lain-lain dia oke. Kesehatan jaga pinggangnya gitu ya. Minum harus yang cukup dan jaga pendengaran. Nah, kalau bidangnya itu betul-betul ditekuni baik dan dimulai pada saat yang baik dan tidak melanggar pantangan, Edsel ini satu ketika jadi orang besar kok. Amin. Baiklah, itu harapan kita semuanya Pak Kang ya. Iya dong ya. Jadi saya melihat tadi banyak sekali memang klien-klien kita pada malam ini luar biasa. Dimulai dari Andreas yang von Rich yang kaya raya sampai Edsel yang bakal luar biasa. Semoga semakin mencerahkan, semakin selaras hidupnya, semakin sejahtera ya kan Pak ya. Iya dong, kalau mereka semua menjadi orang yang berhasil, kita bangga dan tidak sia-sia untuk hadir pada setiap Jumat malam. Siap, kita ketemu lagi minggu depan Pak Kang. Sampai minggu depan juga kan, sukses selalu. Selamat malam.